Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto menilai bakal calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Cahayapurnama sebagai pemimpin yang baik untuk Jakarta dan telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ibu kota. Meski demikian, Golkar belum menentukan dukungan dalam Pilgub DKI 2017 mendatang. Meski belum menentukan dukungan dalam pemilihan Gubernur DKI 2017 mendatang, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto melihat sosok Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai pemimpin yang baik untuk Jakarta. Setia menilai berbagai kebijakan yang diambil Ahok selama ini sudah tepat untuk mempercepat pembangunan ibu kota. Ketua Umum Partai Golkar yang baru terpilih di Munaslup Bali tersebut juga memuji kinerja Ahok selama memimpin Jakarta, termasuk dalam menangani solusi banjir, pemukiman liar, juga berbagai kebijakan lainnya. Saat ini Partai Golkar tengah melakukan evaluasi serta melakukan survei kepada para bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Setia menyatakan keputusan dukungan untuk Pilgub DKI Jakarta akan diputuskan dalam 2 minggu mendatang. Ya, Partai Golkar selalu mendukung yang terbaik. Jadi kita lihat evaluasinya, kita lihat nanti surveinya. Mudah-mudahan survei ini yang terbaik, ya tentu itu yang saya pilih gitu. Ya, sosok Ahok karena dulu pernah di DPR, saya melihat bahwa ini Ahok itu selalu menjalankan sesuatunya itu dengan sesuatu terobosan-terobosan yang benar gitu. Jadi saya lihat tentu yang dilakukan oleh Pak Ahok itu selama dengan saya itu betul-betul orang yang betul-betul kerja. Jadi kerja dan kerja. Jadi kalau di DKI sekarang itu biasanya banjir, sekarang terbukti udah nggak banjir lagi gitu. Sementara itu, pengurus DPD Partai Demokrasi Perjuangan DKI Jakarta masih menunggu hasil fit and proper test para bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyatakan keputusan untuk menentukan Cagup DKI ada di tangan Ketua Umum. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi menyatakan pihaknya kini masih menunggu hasil fit and proper test para bakal calon Gubernur DKI. Jumlah bakal calon gubernur yang mendaftar ke PDIP mencapai 34 orang. Keputusan untuk menentukan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia memperkirakan pihaknya akan mengumumkan siapa Cagup dan Cawagup DKI yang akan diusung PDIP pada bulan Juli mendatang. Dengan jumlah kursi 23 di DPRD DKI Jakarta, sementara syarat mencalonkan Cagup dan Cawagup DKI hanya membutuhkan 22 kursi. PDIP bisa mencalonkan Cagup dan Cawagup sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Karena kan kemarin ada 34 bakal calon, ya ada 34 bakal calon, semua kan diteliti kelengkapannya sampai sejauh mana, terus pendidikannya, kemampuan dia memerintah. Dia mungkin di bulan Juli, ya kita nggak usah terburu-buru, kita melihat ya namanya ibu itu ada apa, ibu ketua umum itu punya melihat siapa orangnya, dilihat ini kan lapor melapor satu, lapor ini. Nah, dari pelapor-lapor itu kan dikerucutkan lagi. Ibu ketua umum semua punya keputusan untuk memilih siapa gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Di bawah Setia Novanto membuat gebrakan politik. Meski Pilpres masih 3 tahun lagi, Golkar mendukung Presiden Joko Widodo untuk maju kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Ketua Umum Partai Golkar mulai bermanuver untuk mengembalikan citra Partai Golkar. Dalam 6 bulan ke depan, Setia Novanto mengklaim mampu mengembalikan citra Golkar setelah hampir 2 tahun didera konflik internal. Dalam sebuah diskusi di parlemen, Setia Novanto menegaskan Golkar akan konsisten mendukung pemerintahan Jokowi JK. Bahkan, Novanto menyebutkan Golkar siap mengusung Joko Widodo untuk kembali menjadi calon presiden di periode keduanya 2019-2024. Sepanjang itu rakyat Indonesia memang mendukung daripada Bapak Jokowi 2019, pasti Partai Golkar akan mewujudkan, akan membela dan mendukung daripada Presiden Joko Widodo. Dan mudah-mudahan rakyat betul-betul sangat mendukung. Dalam Pilpres 2014 lalu, Golkar mendukung pasangan Prabowo Hatta.
Golkar yang tergabung dalam koalisi Merah Putih berkoalisi dengan Gerindra, PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dalam pemungutan suara di Pilpres 2014, Prabowo Hatta kalah oleh pasangan Jokowi JK. Dalam perjalanannya, koalisi Merah Putih mengambil sikap oposisi dengan pemerintahan Jokowi JK. Namun Munaslup Golkar di Nusa Dua Bali pertengahan Mei lalu telah mengubah haluan politik Golkar. Golkar berbalik arah mendukung Presiden Joko Widodo dan Wapres Yusuf Kala. Apakah PDI Perjuangan ditelikung Golkar setelah Setia Novanto menyatakan Golkar akan mendukung Jokowi di Pilpres 2019? PDI Perjuangan bersama Koalisi Indonesia Hebat telah sukses mengantarkan Jokowi ke kursi presiden. Namun, kini banyak partai yang tengah mengambil keuntungan politik demi pemilu 2019. Itu kan pernyataan hari ini setelah Munaslup. Bagaimana terjadi nanti masih 3 tahun lagi Pilpres kita ini, kita lihat nanti. Karena politik itu kan sangat dinamis. Kalau itu sudah menjadi sikap dari Partai Golkar, kita menerima dengan senang hati. Lebih banyak teman untuk memenangi negara ini, menurut kami itu akan lebih baik. Pilpres masih 3 tahun lagi, namun elektabilitas Jokowi belum ada yang mampu menandinginya untuk kembali maju di Pilpres 2019. Tim Liputan, Metro TV. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku dekat dengan para kader Golkar. Bahkan Ahok yakin secara pribadi banyak politisi Golkar yang mendukung dirinya maju di Pilgub DKI. Karena persahabatan dengan orang Golkar nih, kita ngomong persahabatan teman ini, bukan urusan partai ya. Kalau pakai acara persahabatan pasti dukung saya, teman-teman yang jadi pengurus. Tapi secara partai mendukung saya atau tidak, saya tidak tahu. Dan informasi yang lain, pemirsa, Majelis Kehormatan Dewan MKD segera menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan anggota Komisi 3 DPR Ruhut Sitompul. Ruhut dilaporkan ke MKD karena memplesetkan singkatan HAM. Majelis Kehormatan Dewan menggelar rapat internal untuk mengevaluasi sidang-sidang sebelumnya yang tertunda. Rapat juga menindaklanjuti pengaduan yang masuk selama masa reses. Salah satunya pengaduan terhadap anggota Komisi 3 DPR Ruhut Sitompul. Ruhut dilaporkan karena ucapannya pada saat rapat kerja Komisi 3 dengan Kapolri akhir April lalu. Menurut anggota MKD M. Syafi'i, sidang terhadap Ruhut akan digelar pada 31 Mei mendatang. Tadi ketika itu disampaikan kepada seluruh peserta rapat internal anggota MKD, tidak ada yang berbeda pendapat agar kasus ini ditindaklanjuti dengan meminta keterangan pertama dari pengadu, para saksi, dan tentu kepada saudara Ruhut Sitompul. Ketua Tim Simposium 65 Agus Wijoyo mengaku telah menyimpulkan sejumlah poin rekomendasi terkait hasil temuan fakta tragedi 65. Temuan ini akan segera dilaporkan kepada pemerintah untuk memutuskan langkah lanjutan. Agus Wijoyo menyampaikan hal tersebut usai pertemuan Forum Silaturahmi Pemimpin Media Nasional dengan Lemhanas di Jakarta. Tim Simposium 65 telah menemukan sejumlah fakta-fakta baru berdasarkan metodologi dan analisis informasi serta masukan dari berbagai latar belakang. Sehingga diharapkan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dari rekomendasi tersebut. Apapun hasilnya, pemerintah sepakat untuk tidak mencari pembenaran semata dan juga menghindari proses hukum di dalamnya. Kita kelihatannya mengkerucut bahwa penyelesaian untuk tragedi 65 itu melalui proses non-judicial. Itu dikatakan bisa. Wakil Presiden Yusuf Kala bertemu dengan Menteri Perekonomian dan Keuangan Iran, Ali Taibnia. Mereka membahas kerjasama meliputi sektor perbankan, pembangunan listrik, dan juga perdagangan minyak mentah. Setelah sanksi internasional dicabut sejak Januari lalu, Iran berupaya meningkatkan kerjasama ekonomi dengan berbagai negara, termasuk Indonesia. Wakil Presiden mengaku berencana meningkatkan kerjasama dengan Iran, antara lain di sektor perdagangan dan minyak serta gas, serta sektor perbankan. Target jangka pendek dari peningkatan kerjasama kedua belah negara adalah peningkatan nilai perdagangan yang menjadi sebesar $2 miliar untuk jangka pendek. Ya, sementara untuk jangka panjang diharapkan bisa meningkat 2 kali lipat hingga $5 miliar. Beberapa sektor yang menjadi perhatian antara lain pembangkit listrik, industri petrokimia.
Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kantor Imigrasi kelas 1 Mataram mengamankan 5 imigran gelap asal Timur Tengah dan Malaysia, dan kelima imigran saat ini diamankan di kantor imigrasi untuk menunggu proses deportasi ke negara mereka masing-masing. 5 warga negara asing asal Timur Tengah dan Malaysia ditangkap di Lombok Timur dan Lombok Tengah. Kelima WNA ini sudah lama tinggal di NTB, bahkan salah satunya sudah 15 tahun tinggal di Lombok Timur. Dari 5 orang, hanya 3 orang yang memiliki paspor, namun sudah overstay. Selain itu, mereka juga tidak memiliki dokumen keimigrasian. Saat ini kelimanya sedang menunggu proses deportasi dan akan dikenakan pasal 78, pasal 113, dan pasal 119 tentang keimigrasian. Sampai dilakukan